Di media sosial lagi ramai yang namanya cek hodam. Ada banyak orang yang kemudian memviralkan kalimat ini menjadi sesuatu yang lucu dan sesuatu yang seru-seruan, tapi juga ada yang beranggapan itu satu hal yang serius. Cek hodam. Cek kamu punya hodam atau tidak gitu ya. Bahkan ada yang lucu, hodamnya ikan asin, hodamnya itu ayam dan sebagainya. Kita bahas ya di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Saya yang mengisi konten di YouTube Cahaya Kehidupan. Saya juga penulis buku 10 Keajaiban Pikiran, kitab Kunci Peraih Rezeki, ada juga kitab 11 Kalimat Sugesti, dan juga ada buku Alfa Telepati, ada juga buku Instan Hipnosis. Dan juga saya membuat sebuah formula metode yaitu Alpha Mind Control. Di materi AMC yang sudah dibuat hak ciptanya, hak patennya, ada materi dari awal gitu ya, mengenali pikiran, bagaimana mengontrolnya, kemudian alfa telepati, rumus berdoa yang benar, kemudian ada materi sahabat virtual. Materi sahabat virtual adalah materi yang saya buat dengan istilah saya sendiri. Jadi kalau di luar sana ada orang-orang yang kemudian menyebut kata sahabat virtual dan dia bicara itu, saya kira itu sesuatu yang keliru gitu ya. Karena itu saya buat dengan rumus saya, dengan kalimat saya, dengan konsep AMC dari awal sampai akhir. Kalau orang-orang dahulu menyebutnya hodam, menyebutnya ada perewangan, menyebutnya bolosewu dan sebagainya, maka saya ambil istilah sahabat virtual karena saya basicnya IT, saya basicnya adalah programmer, kemudian saya juga bekerja di perusahaan telekomunikasi, saya juga masih dosen informatika sehingga saya menggunakan istilah IT di situ. Jadi buat Anda gitu ya yang kemudian ada orang yang mengomentari tentang sahabat virtual dan dia belum belajar AMC-nya, sepertinya dia tidak tepat untuk mengomentari itu. Karena saya pernah baca ada seseorang praktisi spiritual yang kemudian membahas tentang hal ini dan dia mengatakan tidak sesimpel itu gitu. Karena untuk memunculkan hodam dan sebagainya butuh ritual, butuh puasa. Sementara di AMC saya bilang itu semua dari pikiran Anda sendiri. Dan dia mengomentari itu, dia buat tulisan, tapi dia belum bicara AMC. Ini sesuatu yang salah gitu ya. Jadi buat Anda yang menemukan tulisan tentang sahabat virtual, jadi kalau ada kata-kata sahabat virtual, maka itu harus dicek dulu gitu ya. Apakah dia sudah belajar AMC ataukah sekedar mengomentari. Karena itu materi saya di Alpha Mind Control yang sudah ada hak ciptanya, ada hak kekayaan intelektual gitu ya. Sehingga kalau ada orang yang mengajarkan itu ulang, itu melanggar hak cipta. Termasuk juga buku-buku saya sudah ada hak ciptanya, sehingga ketika Anda kemudian ada orang yang membajak, maka itu sudah melanggar hukum. Cek hodam. Dulu ketika saya di zaman jahiliyah gitu ya, saya pernah juga terjebak di zona ini. Zona di mana harus puasa dulu 30 hari, baca wiritan malamnya, kemudian nanti di hari terakhir itu datang hodamnya. Dipasangkan hodamnya. Dulu sih dipasangkan juga, ada juga datang sendiri. Dan dulu yang hadir gitu ya, yang hadir adalah sosok kakek tua putih gitu ya, megang tongkat. Dulu saya kena
bodoh ya. Jadi saya akui itu kebodohan saya, kalau bahasa agama jahiliyah gitu ya. Sehingga saya menganggap bahwa itu suatu yang powerful, suatu yang hebat. Tapi ketika saya memahami konsep tentang pikiran, tentang komputer, tentang sistem operasi, ketika saya kuliah di Telkom waktu itu, saya menemukan sebuah benang merah antara konsep IT dengan orang-orang yang kaya, dan kenapa di luar negeri sana orang-orang yang basicnya IT, orang-orang yang basicnya engineer itu lebih kaya. Karena apa? Karena mereka berpikirnya praktis dan berpikirnya sederhana. Dan Rasulullah Muhammad juga mengajarkan hiduplah dengan sederhana. Tapi sebagian besar orang salah mendefinisikan kata sederhana. Seolah-olah sederhana itu tidak boleh punya mobil, tidak boleh punya rumah. Bahkan saya sempat ada netizen gitu ya yang mengomentari bahwa ketika orang itu kaya, itu juga belum tentu Allah itu ridho sama kamu. Kalau kamu itu kaya, belum tentu itu adalah sebuah nikmat Allah. Ini kayaknya cara berpikirnya terlalu terbatas gitu ya, berpikirnya terlalu terbelenggu. Ini kan suatu yang lucu. Yang namanya Allah sayang itu pasti dikasih semuanya. Ketika Allah itu ridho, maka dipenuhi semuanya. Makanya saya selalu mengatakan, indikatornya orang beriman, indikatornya orang yang memahami konsep ketuhanan dengan benar adalah hidupnya nyaman, hidupnya enak, rumahnya bagus, punya mobil bagus, keluarganya bahagia, hidupnya nyaman. Kenapa? Karena orang beriman, orang-orang yang tenang hidupnya adalah ketika dia mengingat Allahnya. Simple sebetulnya, sederhana, tapi dibuat rumit, dibuat seolah harus butuh ritual. Ini juga sama dengan khodam yang lagi viral, cek sana sini ada khodamnya, padahal itu adalah terserah ngomongnya si orangnya itu. Mau ngomong ada ikan asin, ada ular naga, ada kakek tua, terserah dia mau ngomong apapun. Suka-suka si tanda kutip orang itu, mau disebut dukun kayak mau disebut praktisi apapun namanya, disebut praktisi spiritual atau apapun namanya, terserah mereka mau ngomong apapun ya. Jadi itu anggaplah lucu-lucuan saja gitu, jangan kemudian dianggap serius. Apalagi dia membuka cek jodohmu cocok atau tidak. Sudahlah, jangan kemudian Anda menggantungkan hidup Anda kepada orang A, orang B, apalagi terhadap ramalan-ramalan dengan berbagai atribut di luar sana. Ada yang pakai kartu, ada yang pakai tanggal lahir dan sebagainya. Sudahlah, sudahi kebodohan ini. Sudahilah sesuatu yang dianggap lucu sebetulnya. Jadi anggaplah lucu-lucuan saja ya. Itu adalah konten yang lucu dan bukan untuk dianggap sebuah kebenaran. Kenapa? Karena hidup Anda, hidup kita semua itu adalah hasil dari program di pikiran Anda. Allah, Tuhan yang Maha Baik, sudah memberikan kita perangkat yang namanya pikiran, sehingga itu harus digunakan, sehingga itu harus dimaksimalkan dengan benar. Apapun bentuk ramalannya, apapun disebutnya khodam, prewan, atau apapun juga, itu adalah pikiran Anda sendiri. Inilah kenapa di AMC saya sebutnya mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Cerdas jadi manusia, jangan mudah dibodohi, jangan mudah ikut-ikutan dengan sesuatu yang ya salah gitu ya, yang jahil ya. Manusia itu harus cerdas karena fitrahnya adalah kita makhluk yang cerdas, makhluk yang sempurna. Maka jagalah kesempurnaan itu, jagalah kecerdasan itu dengan berpikir yang benar. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih dan
Kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.